Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yakni terkait dengan organisasi. Yang pertama kita harus tahu dulu sih apa itu definisi dari organisasi. Kalau dari bahasa Yunani itu organisasi itu sama dengan argonan, yaitu alat ya. Dan beberapa para ahli pun menjelaskan organisasi itu adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi dalam bukunya The Executive Function. Dan menurut James D. Money mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, artinya dalam organisasi pasti di dalamnya ada tujuan, ya, tujuan bersama. Ini bukan hanya tujuan secara individu. Ya. Dan menurut Dimok itu organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian, ya, artinya kaitannya untuk membentuk satu kesatuan bulat, ya, yang bulat, ya, dikoordinasikan sampai dengan pengawasan ya, dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan dari awal. Dan dari pengertian organisasi yang tadi, ya, para ahli dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki 4 unsur dasar, yakni yang pertama itu harus ada orang-orang, yakni sekumpulan orang. Yang kedua harus ada kerjasama. Yang ketiga itu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat itu kepemimpinan. Ya, jadi organisasi itu merupakan sarana untuk melakukan kerja antara orang-orang dalam mencapai tujuan bersama, ya, mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, makanya dalam organisasi itu harus ada namanya visi dan misi. Ya, artinya harus ada visi. Visinya itu berapa tahun harus bisa dicapai, ya, dengan misi-misi yang sudah ditentukan. Nah, organisasi itu mencakup dua segi. Yang pertama, organisasi sebagai wadah, lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen itu berlangsung. Dan yang kedua itu organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif sehingga dapat bekerja sama secara efisien. Ya, artinya secara tepat waktu dan tepat guna. Ya, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, dalam prinsip-prinsip organisasi itu yang pertama yang harus terpenuhi, yakni organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, makanya dalam organisasi ya itu harus ada yang namanya perencanaan. Ya, kalau dalam manajemen, ya, dalam fungsi manajemen yang kemarin dijelaskan ada POAC, ya, planning, organizing, actuating sampai dengan controlling. Nah, harus ada tujuan dalam organisasi. Ya, artinya organisasi itu dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Ya, dengan demikian tidak mungkin dalam suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Ya, misalnya seperti ini, organisasi pelayanan kesehatan, ya, seperti rumah sakit mempunyai tujuan memberikan pelayanan, ya, kesehatan yang berkualitas dan lain-lain. Ya, kalau di rumah sakit itu kan harus servis sebaik mungkin sebetulnya. Ya, kalau sesuai dengan konsep teori organisasi. Dan yang kedua itu ada prinsip skala hierarki, yakni organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan sampai dengan pelaksana. Ya, artinya harus ada prinsip dari dari atas ke bawah, ya, dari karyawan hingga pimpinan, ya, sehingga mempertegas pendelegasian wewenang. Artinya ketika kita kerja ya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Ya, dan tanggung jawaban itu akan menunjang efektivitas, ya, jalannya organisasi secara keseluruhan. Artinya semua organisasi dari pimpinan sampai bawahan itu harus berperan. Nah, cuma untuk pimpinan ini memang tugasnya memang berat gitu ya. Artinya tugasnya yakni memutuskan dan bertanggung jawab pada seluruh perusahaan mau dibawa kemana ya suatu perusahaan, suatu organisasi ya, agar bisa mencapai profit ya kalau dia di industri. Kalau di pelayanan ya service itu bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik. Dan ada lagi prinsip
organisasi, yakni prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini seorang hanya menerima perintah saja, ya, dan tanggung jawab pada atasannya. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip selanjutnya itu adalah prinsip pendelegasian wewenang. Artinya pelimpahan tanggung jawab, ya, mempunyai kemampuan menjalankan pekerjaannya. Ya, seperti pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Ini atasan memberikan perintah kepada bawahannya atas pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, seperti pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Ya, dalam pendelegasian wewenang, wewenang yang dilimpahkan meliputi pengambilan keputusan, hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan terlebih dahulu kepada atasannya lagi. Ya. Dan ada prinsip selanjutnya, yakni prinsip pertanggungjawaban. Ya, bertanggung jawab. Ya, dalam menjalankan tugasnya, ya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Ya. Selain tanggung jawab terhadap pekerjaannya, itu harus bertanggung jawab pada atasannya, patuhi perintah atasannya, ya, demi kebaikan organisasi dalam sebuah organisasi. Ya. Dan selanjutnya ada prinsip pembagian pekerjaan. Ya, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal, ya, maka dilakukan pembagian pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian masing-masing pegawai. Artinya ada kejelasan dalam pembagian tugas. Ya, makanya kalau kita mau melamar pekerjaan, ya itu harus emang sesuai bidang kita gitu, ya. Jangan kalau bidang kita bidang A, ya bidang kerjanya di bidang B gitu. Itu kan apa yang sudah kita pelajari ya, jadinya tidak bermanfaat. Ya itu makanya kita perlu bekerja sesuai dengan bidang masing-masing gitu ya. Nya bisa menunjang efektivitas dalam organisasi nantinya. Dan prinsip selanjutnya ada prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Ya, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Ya, organisasi yang aktivitasnya sederhana dan tidak kompleks gitu ya. Contoh itu koperasi di suatu desa terpencil. Ya, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Palembang misalnya, di kota-kota besar. Ya kalau di kota besar itu udah sedikit rumit ya, udah sedikit kompleks gitu. Ya walaupun contohnya seperti koperasi tadi. Ya. Dan ada prinsip fleksibilitas. Ya organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi itu sendiri. Ada internal faktornya, ya dan juga adanya pengaruh di luar organisasi ya, eksternal faktor ya, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya ya, artinya harus fleksibel juga organisasi dan tidak kaku ya. Dan prinsip selanjutnya ada prinsip kepemimpinan ya, dalam organisasi apapun bentuknya ya diperlukan adanya kepemimpinan ya. Dengan kata lain organisasi ini mampu menjalankan aktivitasnya secara efektif dan efisien ya, sehingga proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pimpinan itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk organisasi. Yang berdasarkan suatu jumlah pemegang pimpinan organisasi itu ada dua bentuk pokok. Yang pertama ada bentuk tunggal dan bentuk komisi. Pertama kalau bentuk tunggal bentuk ini biasanya terdapat pada organisasi yang masih sederhana. Ya, pimpinan itu berada di satu orang. Ya, kekuasaan, pengawasan, dan tanggung jawab. Ya, kebaikannya masalah dapat diputuskan secara cepat. Ya, kalau bentuk komisi itu pimpinannya berupa dewan-dewan, artinya masih banyak direksi-direksi yang terdiri dari beberapa orang. Ya, bentuk ini masih banyak dipakai ya pakai organisasi yang besar gitu ya. Ya, tugasnya membuat peraturan dan pertimbangan. Ya, lebih kompleks, lebih sulit gitu ya. Kalau bentuknya komisi masih harus sedikit lama diputuskan kalau terjadi permasalahan ya. Berbeda dengan bentuk tunggal tadi, tapi kurangnya ya itu kalau bentuk tunggal ya itu dikuasai seperti satu orang gitu ya. Kekuasaan, pengawasan dan tanggung jawab itu
pegang satu orang gitu. Ya, tidak dibentuk dalam rapat seperti bentuk komisi tadi, ya. Kalau berdasarkan sifatnya, organisasi itu dibagi menjadi dua. Pertama ada organisasi informal dan formal. Nah, ini sering kita dengar gitu ya. Kalau organisasi informal, yakni keseluruhan hubungan serta interaksi perorangan dan pergolongan ke dalam kelompok yang lebih kecil dari anggota organisasi itu. Ya, kalau organisasi formal, yakni suatu bentuk perkumpulan yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang di dalamnya tercakup sistem kerjasama dari dua orang atau lebih. Ya, kalau formal itu pasti ya dua orang atau lebih. Ya, pasti contohnya seperti organisasi partai politik, ya, perkumpulan sosial, perusahaan, ya, industri, sekolah, dan lain-lain. Ya, kalau organisasi informal seperti kalau kita di kampus itu ada misal di jurusan, ya, ada di himpunan gitu ya, dan lain-lain. Ya, banyak contohnya. Gitu. Kalau berdasarkan tujuannya itu ada organisasi publik dan organisasi privat. Kalau organisasi publik itu tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, yang melayani servis ya pada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Kalau organisasi privat, yakni organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut gitu sesuai dengan hukum pasar, sesuai dengan harga yang ada di pasar. Nah, ini berdasarkan dengan tujuannya. Nah, perbedaan organisasi publik dan privat, ya ini seperti yang ada di tabel. Ya. Kalau indikatornya itu tujuannya, kalau organisasi publik itu tujuannya non laba, yang lebih ke service oriented. Kalau organisasi privat ya pasti laba. Organisasi privat itu seperti industri, perusahaan. Ya. Kalau organisasi publik ya pemerintahan gitu ya, artinya mengutamakan servis. Tapi kan seiring berjalannya waktu, ya bukan hanya servis saja, tapi pemerintah juga harus mencari profit ya sekarang gitu ya. Ya tidak full service oriented gitu. Ya. Dan selanjutnya indikator produk yang dihasilkan. Ya, kalau organisasi publik itu public goods. Ya. Kalau organisasi privat, ya private goods, ya, barang-barang. Gitu ya. Dan selanjutnya cara pengambilan keputusan, ya demokrat. Kalau organisasi publik ya demokratis. Ya kalau organisasi privat perusahaan itu menggunakan strategi bisnis. Kalau ukuran kinerja, yaitu menggunakan Kalau organisasi publik itu social welfare, ya, kesejahteraan sosial. Ya, kalau organisasi privat itu dengan cara efisiensi. Ya, kalau misi organisasi, ya, melakukan kebaikan intinya. Kalau pemerintah ya melakukan servis yang baik. Ya, kalau organisasi privat perusahaan itu terkait dengan untung rugi. Kalau dari sumber pendanaan, ya kalau pemerintah ya pasti dari APBN dan APBD. Ya. Kalau organisasi privat, ya pribadi, ya perusahaan itu sendiri gitu. Ya ini merupakan perbedaan antara organisasi publik dan privat. Kemudian ada pengorganisasian. Ya, kalau tadi organisasi, sekarang pengorganisasian. Ini suatu proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya, dan dukungannya. Definisi lain itu yakni usaha untuk menyusun komponen-komponen pokok sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau struktur organisasi yaitu susunan dan hubungan antara komponen-komponen, bagian dan posisi. Nah, itu secara definisi. Dan ada lagi struktur organisasi merinci pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan tingkat spesialisasi dari suatu pekerjaan. Ya, sehingga menunjukkan hierarki ya. Hierarki itu jenjang, tingkat sampai dengan jabatan. Dan struktur wewenang organisasi dan memperlihatkan hubungan pelaporannya. Nah, ini struktur organisasi berdasarkan definisi.
Nah, struktur organisasi ini dilihat dari sudut kekuasaan dan tanggung jawab serta hubungan kerja pada kesatuan-kesatuan administrasi organisasi tersebut. Ya, contohnya ada bentuk line, ya lurus atau hierarki, ada bentuk staff atau fungsional, ada bentuk gabungan staff dan line, kemudian ada bentuk organisasi sistem panitia. Nah, kalau bentuk line yakni bentuk kekuasaan dan tanggung jawab berjalan dari pimpinan sampai bawah, yaitu para pejabat yang memimpin kesatuan-kesatuan organisasi. Ya, organisasi ini bersifat langsung kalau line, ya. Lalu lintas kekuasaan itu berlangsung secara vertikal dari atas ke bawah. Ya, tipe organisasi ini masih kecil biasanya dan sederhana sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan itu dilaksanakan secara langsung, ya, dari bisa langsung face to face. Nah, ini contoh bentuk line. Ya, ini sering kita lihat ya kalau di struktur organisasi yang masih sederhana. Ada manajer, ada bagian kepala produksi, kepala bagian, ya, yang bawahi mesin, bahan, pabrik, sampai dengan buruh-buruh. Ya. Nah, kalau bentuk staff itu bentuk disebut juga organisasi fungsional. Ya, pada bentuk ini kekuasaan ini dilimpahkan melalui para ahli ya dalam satu fungsi yang merupakan bidang keahliannya. Ya, sebaiknya ahli-ahli itu mempunyai kekuasaan mengenai bidang keahliannya terhadap setiap pejabat di kesatuan manapun. Ya, tetapi tidak berhak memerintah secara langsung, wewenangnya beri saran dan nasihat. Nah, kalau bentuk staf seperti ini ya, ada pimpinan, ada bagian perdagangan, itu bisa mengerjakan proyek A, proyek B, sampai proyek C. Artinya berkesinambungan ya. Cuma ini lebih rumit kalau dibanding yang pertama tadi, line tadi. Ya, lebih fungsional kalau ini ya. Nah, kalau ada bentuk staff dan line, ini disusun dalam bentuk lurus atau line, tapi tapi di pihak lain diadakan pejabat-pejabat ahli, yaitu untuk memberikan nasihat dan bantuan terhadap kesatuan-kesatuan tertentu. Ya, artinya tiap pejabat ahli memimpin suatu satuan mengenai fungsi tertentu, ya, tetapi tidak mempunyai kekuasaan untuk langsung memerintah para pekerja ya, atau meminta tanggung jawab dari mereka. Contohnya bentuk staff dan lain seperti ini, ada manajer, ada kepala bagian X, kepala bagian produksi, kepala bagian Y, misalnya contohnya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada faktor-faktor penentu struktur organisasi. Ya, faktor-faktor itu penentu struktur organisasi menurut Alfred D. Chandler. Yang pertama itu ada teknologi, manusia, sampai dengan ukuran struktur. Ya, kalau teknologi itu bentuk teknologi yang digunakan suatu perusahaan akan mempengaruhi organisasi di perusahaan tersebut. Ya, kalau manusia itu membuat keputusan, para manajer itu dipengaruhi oleh kebutuhan mereka dalam kecenderungan lingkungan kerjanya. Ya, kalau ukuran dan struktur itu secara keseluruhan ya atau subunitnya mempengaruhi organisasi bila ukurannya membesar dicapai suatu titik ketika perusahaan terpaksa melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Dan selanjutnya ada 5 unsur yang digunakan kerangka menganalisis struktur organisasi. Yang pertama itu spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, hierarki dan struktur wewenang, sampai dengan ukuran unit. Ya, kalau spesialisasi aktivitas itu pembagian kerja dan departementisasi ya, spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok kerja di seluruh organisasi dan penyatuan tugas-tugas ke dalam unit kerja. Kalau standarik aktivitas itu yakni prosedur untuk menjamin kelayak dugaan ya, predictability ya, aktivitas sehingga sama dan konsisten. Ya, artinya ada standar, ada mutunya. Ya, kalau dalam organisasi kita kerja itu pasti ada mutunya, ada standarnya seperti apa yang harus dicapai, ya sudah direncanakan. Dan ada koordinasi aktivitas tadi, yakni prosedur mengintegrasikan fungsi-fungsi subunit dalam organisasi itu diintegrasikan satu sama lain, gitu ya. Sub-subunit itu harus sama dengan unit. Gitu. Dan ada hierarki dan struktur wewenang, ya sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan itu mengacu pada lokasi kekuasaan atau wewenang pengambilan putusan. Dan ada ukuran unit kerja mengacu pada ruang lingkup kegiatan dan jumlah dalam satu kelompok gitu. Ya.
kelompok kerja. Nah, ini merupakan 5 unsur yang digunakan dalam kerangka dalam menganalisis struktur organisasi. Nah, menurut Ernest Dale dan Stoddard James, AF itu langkah proses pengorganisasian. Yang pertama, merincikan pekerjaan yang harus dilakukan, ya, dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, kedua, pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dan mengelompokkan aktivitas yang sama secara logis ya menjadi departemen dan skema kerja yang sama. Dan menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Dan kelima itu membantu efektivitas organisasi dalam mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Nah, ini merupakan langkah-langkah proses pengorganisasian menurut ahli gitu ya, menurut Ernest Dale dan Stoddard James AF. Nah, proses pengorganisasian itu yang pertama merincikan pekerjaan, kemudian membagi, ya, kemudian departementalisasi dan koordinasi pekerjaannya, dan monitoring dan reorganisasi. Ya, ini merupakan proses dari pengorganisasian. Ya, sampai ke atas lagi merincikan pekerjaan, membagi pekerjaan, departementalisasi, koordinasi pekerjaan, sampai dengan monitoring dan reorganisasi. Selanjutnya itu ada fungsi pengorganisasian. Yang pertama itu kejelasan ekspektasi kerjanya seperti apa. Ya, apa yang sudah kita ekspektasikan itu harus sesuai dengan realitanya gitu. Ya, realita itu harus sesuai dengan ekspektasinya. Ya, kita misalnya ekspektasi A, ya harus A gitu. Ya, jangan melenceng dari apa yang sudah direncanakan. Dan yang kedua menghindari overlapping kerja atau tugas. Ya, overlapping itu artinya tumpang tindih. Artinya jangan merasa kita bisa menunjukkan kalau kita bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Itu tidak perlu gitu. Ya, artinya kalau kita punya satu pekerjaan ya kerjakan satu demi satu. Itu lebih baik ya. Dan yang ketiga mengetahui arus aktivitas kerjanya. Ya. Apa-apa yang menjadi job desk-nya itu harus dikerjakan ya, sesuai dengan arus aktivitas kerjanya. Dan menentukan saluran-saluran komunikasi ya, jalin dengan komunikasi ya dari dari kelompok sampai dengan penyampaian apa yang sudah dikerjakan kepada pimpinan. Kemudian mekanisme koordinasi, ya, ini harus dikoordinasikan terus. Ya, kalau pekerjaan kita tidak selalu koordinasi dengan atasan, nah ini bahaya. Takut ada miskom ke depannya seperti apa. Ya. Kemudian ada 4 pilar pengorganisasian, ya, 4 building blocks of organizing. Nah, pilar pertama itu pembagian kerja, ya, division work. Kemudian pilar kedua pengelompokan pekerjaan, ya, departmentalization. Ya, pilar ketiga itu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Pilar keempat itu menentukan mekanisme ya untuk aktivitas antar bagian dalam organisasi atau koordinasi. Ini merupakan 4 pilar pengorganisasian. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya. Terima kasih. Semoga materinya bisa bermanfaat. Ya. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.